Oke. Halo, kembali lagi ke kami berdua. Udah jadi ya Ya, pesawatnya? udah kelihatan. Udah siap terbang. Ini Untuk kalau mau mendetek. kita terbang manual pun udah bisa ya? Sudah bisa. Udah pasang semua, Sudah terpasang semua. elektronik, udah Sudah komplit lah. Sudah komplit, sudah komplit. Nah, sekarang kita mau setting flight controllernya. Hmm. Kita masih gunakan flight controller yang sama ya, kayak yang kemarin Oke, di di Solar Glider Glider ya. Kita Oke. masih gunakan SpeeDB F405 405. Wing, kemudian receivernya LRS, GPS-nya masih sama, kita masih gunakan BN220. Ini bener-bener semua dari Copotan. ya, dari Solar Glider. Nah ini Kita fuselage-nya copot dari masih sini ada. langsung. Kita Ini copot. masih utuh. Betul. Jadi kita pindahin dulu. Kita pindahin aja, kita nggak ubah apa-apa, kabel juga masih panjang asli. begini, masih Panjangnya aslinya. masih asli. Nanti kita akan config di flight controllernya. Oke, kita masuk ke konfigurasi flight controllernya. Sip. Sekarang kita config flight controllernya, kita masih menggunakan enough. Sebelum kita setup ulang, kita mau backup dulu ya konfigurasi yang di Solar Glider kemarin. Nih, masih konfigurasinya Solar Glider. Langsung hijau semua ya. Cuman navigation-nya ini nggak safe karena koneksi USB-nya masih nyolok. Ini kalau kita lihat nih, ini masih konfigurasi yang kemarin ya, masih detail ya. Iya, masih detail. Masih di mixing. Propellernya pusar di belakang. Nah, kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita lakukan diff all atau different config. Kita tampilin semua. Jadi semua konfigurasi yang sudah berubah dia akan ditampilkan. Nah, ini kelihatan semua. Di sini kita copy aja, copy to clipboard. Nanti kita bisa save. Jadi nanti kalau mau dibalikin lagi ke Solar Glider nggak perlu diulang ya. Tinggal di-upload lagi ya. Backupnya di restore lagi. Oke, kita udah backup. Kemudian kita disconnect. Nah, sekarang kita mau melakukan config-nya. Ini USB-nya. Kita masuk ke mode DFU dulu. Jadi ini ada tombolnya di sini, tombol boot. Nah, kita cabut dulu. Kita pencet tombolnya di sini. Lalu kita colokin USB-nya. Nah, coba kita lihat di enough-nya lagi. Di sini masuk, dia nggak lagi terdeteksi sebagai serial, tapi terdeteksi sebagai DFU. Atau data factory ya, data factory kalau nggak salah, saya lupa nama DFU-nya. Nah, DFU ini untuk kita bisa nge-flash firmware-nya yang baru. Nah, kita pilih board-nya SpeeDB. Nah, ini F405 Wing. Kemudian firmware-nya, versi yang terbaru enough itu ada di 1712 malah udah rilis. Cuman saya pilihnya 7.10 karena aplikasinya SpeeDB yang di handphone yang lewat Bluetooth itu baru supportnya baru versi 7.10. 7.10 ya. Jadi ini kan cuman beda versi minor ya. Kita tetap pakai versi yang 7.10. Dia maksimal Android-nya berapa sih? Kalau Android-nya saya malah belum ngecek, tapi aplikasinya SpeeDB itu supportnya maksimal baru sampai enough-nya versi 7.10. Jadi kita update aja. Kita load firmware-nya online. Oke, nah ini udah muncul nih gambarnya Verosius Falcon versinya. Kita langsung flash aja. Nah, kalau mau lihat-lihat, mau dibaca-baca boleh ya. Ada banyak update-update-nya, fitur-fitur barunya, sama history development-nya, kita langsung flash aja. Nah, jadi kalau pakai mode DFU, langsung dia bisa dihapus, dan kita langsung bisa flash firmware yang baru. Oke, programnya successful. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini udah muncul COM3, kita coba koneksikan. Nah, kita pilih airplane with a tail ya, karena ini modelnya konvensional. Nah, dia akan saving default setting. Jadi semua konfigurasi template-nya pesawat
itu akan disimpan di flight controllernya. Nah, setelah selesai saving, dia akan reboot flight controllernya. Oke, nah ini udah muncul nih. Ya. Jadi default ya dengan tail, dan memang defaultnya dia 2 motor. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya sambil putar. Nah, ini kelihatan ya. Defaultnya 2 motor. Sebenarnya kita nggak perlu mixing apa-apa. Defaultnya udah sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita perlu cek satu persatu. Kalibrasi, kita coba kalibrasi accelerometer dulu. Ini per step kita klik calibrate ya. Kita calibrate dulu posisi datar. Posisi datar. Kemudian posisi miring ke kiri. Posisi miring ke kanan. Ini flight controlnya kita ubah-ubah posisinya tiap kali keklik ya. Nah, kemudian posisi hidungnya di depan, hidungnya di bawah. Kemudian nose up. Terakhir posisi terbalik. Nah, sudah tersimpan. Oke. Kemudian ini udah tersimpan accelerometer. Yang lain kompas, kalau optic flow kita nggak pakai karena ini pesawat lebih praktis, nggak perlu pakai kompas. Jadi dia direction ngikutin dari posisi GPS. Kemudian kita cek di mixer. Mixernya defaultnya, nah di sini meskipun di gambarnya ada 2 motor, di sini motornya cuma ada 1. Kita gunakan modelnya airplane with differential thrust. Nah, kita gunakan default ini aja, load and apply. Tinggal cek kiri kanannya aja. Betul, nanti tinggal cek kiri kanan. Nah, dia akan nge-reset. Oke, kembali masuk ke mixer. Nah, di sini udah muncul ya, motornya ada 2 kiri kanan. Di sini yaw-nya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi positif yaw itu belok ke kanan. Berarti kalau belok ke kanan yang dorong itu kan motor sebelah kiri. Nah, berarti motor 1 ini untuk motor sebelah kiri. Motor 2 untuk motor sebelah kanan. Gitu. Kemudian yaw-nya karena dia punya rudder, jadi cukup 0,3. Nggak perlu terlalu banyak. Betul. Kalau nggak ada ruddernya, baru digedein nanti yaw-nya. Jadi ini defaultnya karena masih ada ruddernya. Kemudian pitch, roll, dan yaw ini ada masing-masing. Ini rollnya 2 karena defaultnya itu dia 2 servo dan channel terpisah. Nah, kalau kita pakai tabel Y, ini bisa dihapus saja. Biar kontrolernya nggak terlalu berat. Nah, ini langsung pitch, roll, dan yaw. Kemudian posisi portnya, nih yang di atas di output mapping. Jadi port 1 itu motor 1, motor kiri. Port 2 itu motor kanan. Port 3 servo 1. Servo 1 itu adalah pitch. Port 4 itu servo 2 yaitu roll. Kemudian port 5 itu servo 3 yaitu yaw. Jadi di sini benar-benar kita cuma pakai portnya 5 saja. Betul. Nah, nanti port 6 dan seterusnya kita bisa buat pakai yang lain. Oh, sorry. Ini lompat ya, langsung servo 4 ya. Tadi kan kita hapus 1 roll. Iya. Nah, kita jadiin servo 3. Gitu. Jadi ketika yang di bawah kita ganti jadi servo 3, nah di atas langsung servo 4-nya hilang. Gitu. Jadi kita masih punya 1, 2, 3, 4, masih punya banyak port yang kita bisa gunakan untuk fungsi yang lain. Nah, ini kita save. Oke, sudah di-save. Kita cek ulang ya setelah di-save ya. Jangan ada yang lewat. Oke, masih sama, ada 5 output. Kita masuk ke output. Nah, ini IFC protokolnya kita pakai standar aja karena ini kan bukan quadcopter, nggak butuh yang akurasi tinggi. Jadi daripada membebani, kita gunakan standar aja. Nanti kita enable ketika kita ngetes motornya ya. Ini kita biarin dulu aja. Kemudian kita masuk ke port. Nah, port ini masih sama kayak yang dulu ya. Kita nggak ada perubahan karena
Yang nempel juga masih sama, paling kita pastiin aja, kita cek receiver ini masuk di serial 4. Oh, ini ternyata ngereset default ya. Berarti receiver di serial 4 kita pindah. Desain baru ya? Ya, kita update. Kemudian GPS itu ada di serial 3. GPS di serial 3. Oh, ini masih sama, masih sesuai. Kemudian sisanya untuk logging dia defaultnya memang ada di serial 6. Jadi kita nggak ubah. Kita cuma pindah yang receiver aja ya. Defaultnya sekarang kita pindah di serial 4. Oke, sudah kita sesuaikan, kita jangan lupa di save dan reboot. Oke, udah masuk. Saya coba reset dulu ya, biar dia connect ke transmitternya. Oke, tadi terakhir kita setting port, kemudian kita masuk ke configuration. Ini kok tiba-tiba udah ada notifikasi ready to fly? Terlalu cepat. Iya. Oke, seperti biasa karena ini di pesawat, magnetometer kita matiin aja, kita nggak gunakan. Accelerometer, barometer otomatis ke detect. Kita scroll ke bawah. Reversible motor ini kalau kita mau dibikin mundur ya, tapi AC-nya kan harus AC yang support itu. Kita nggak usah pakai. Kemudian enable motor and servo nanti terakhir ketika kita mau koneksikan. Nah, yang berikutnya permanently enable launch mode. Ini kalau kita auto launch setiap saat. Nah, ini kita matikan. Kenapa? Karena ini ada landing gear-nya. Jadi kita nggak pakai nanti take off-nya kita konvensional pakai landing gear. Jadi permanent launch mode-nya kita nonaktifkan. Kemudian continuously trim ini kita aktifin aja. Jadi selama terbang kita nggak perlu ngetrim manual, dia otomatis akan ngetrim. Kalau kita koreksi kiri terus, nah, dia akan otomatis ngetrim ke kiri. Nah, oke, ini kita simpan aja. Setelah konfigurasi, kita cek di file save. File save-nya konfigurasinya ini LAN ya. Jadi ketika lost sinyal dia auto LAN. Ini default-nya. Nah, kita ubah ke RTH aja. Jadi ketika file save dia akan return to home. Kita save. Kita masuk ke PID tuning. PID tuning ini kita nggak usah utak-atik, PID defaultnya sih udah bagus, kita langsung ke mekanik aja. Nah, mekanik itu ada, scroll ke bawah. Nah ini, level trim. Ini defaultnya 0, jadi dia terbang akan level. Nah, kita bisa tambah sedikit kalau untuk, supaya dia, biar dia terbangnya itu agak mendongak dikit lah. Mungkin kita bikin set 3 dulu aja untuk awalan. Nanti kalau kita udah tes terbang, kita bisa koreksi. Kita save dulu. Oke, sudah. Tag filter, nggak ada perubahan sih. Nah, di Reds dan Expo, di sini ada maksimum roll sama pitch angle. Defaultnya dia maksimumnya 45, mungkin kita tambahin, jadi biar beloknya nggak terlalu jauh. Ini sampai 60 masih berani, pitch-nya kita buat 45 aja, jadi biar nggak terlalu ngedive-nya nggak terlalu tajam juga. Oke, ini kita save. Advanced tuning sama programming nggak perlu, kita langsung ke receiver aja. Nah,
Ini remote-nya sudah kedeteksi kayaknya. Oh, Sudah, langsung. udah. Bentar, ini roll-nya ke trim. Nah, udah. Roll, pitch, yaw, total. Oke, ini channel ARM. Ya. Channel 6, kemudian flight mode ada di channel 8. Standar ya. Ini konfigurasi standar. Jadi arming di channel 5, kemudian flight mode di channel 8. Nah, kita setting modenya di sini. Armingnya di channel 5, kemudian kalau high itu arm. Jadi kita buka sampai ke sini aja. Dari tengah sampai ke atas itu arm. Kemudian angle mode ini biasanya saya pakai flight mode di channel 8 ya. Nah, yang bawah itu biasanya angle mode. Yang tengah itu acro. Acro itu kalau nggak ada mode yang aktif, dia otomatis acro. Sama terakhir itu return to home. Ada di nah. Oh, dia masih belum dapat ini satelit, jadi belum bisa di set. Kita save ini dulu aja. Ini terbalik kan soalnya. Oh iya. Nggak dapat. Kita save. Udah angle, arming di channel 5. Harusnya nanti ketika dia udah mendeteksi satelit, dia akan aktif. Oke, adjustment nggak perlu, kita langsung ke GPS. Nah, GPS-nya, ini tadi belum diaktifin. Kita aktifkan GPS-nya, U-Blocks-nya pakai U-Blocks 7, kemudian karena ini cuman M8 ya, kita harus pilih salah satu, kita aktifin yang Cina aja, yang satelitnya banyak di atas. Satelitnya Beidou itu banyak banget. Banyak banget. Oke, kita save. Harusnya nanti dia langsung dapat komunikasi dari GPS-nya. Nah, kita cek nih GPS-nya. Nih, message-nya langsung banyak ya. Ini langsung banyak, udah ada 100-an. Nah, dapat nih 3D lock. Satelitnya udah dapat 4 3D lock. Nah, kita kembali dulu ke mode. Harusnya dengan GPS aktif, kita dapat tambahan navigation mode. Nah, kita dapat nav RTH. Nah, RTH kita set di channel 8. Jadi flight mode channel 8, RTH itu di high. Jadi saya taruh di sini. Jangan lupa di save lagi. Nah, kita coba tes modenya. Sekarang yang aktif kan angle. Ini saya hilangin yang nggak kepake. Oke, jadi channel 5 saya switch. Dinaikin ini aktif, arm. Diturunin ini disarm. Ini angle mode. 1, 2 ini angle mode. 3 dan 4 itu acro. Nah, kalau nggak ada yang aktif, dia otomatis akronya biru. Jadi memang mode acro. Kalau di 56 ini di RTH. Oke, kita kembali ke angle. Oke, adjustment GPS udah, alignment tool ini kalau teman-teman pakai kompas atau masang flight controllernya dimiring-miringin, itu bisa disetting, tapi kita nggak perlu karena posisinya lurus. Mission control kalau mau setting misinya, OSD kalau pakai FPV. So far sih udah. Settingan awal, jangan lupa kita backup dulu ya. Settingannya, jadi nanti ketika kita tiba-tiba hilang atau apa, kita bisa balik ke restore lagi settingan ini. Oke, kita udah pasang flight controllernya. Kita coba konfigurasi pakai via Bluetooth ya. Iya. Jadi biar lebih praktis. Nah, sekarang kita cek semua posisi sudutnya. Kita mulai dari apa dulu nih Pak? Apa dulu? Ini aja kali. Oke, aileron dulu ya. Ya. Aileron ini sticknya saya belokin ke kanan. Harusnya yang kanan naik. Oke, ini kebalik. Ini kebalik, tapi kita cek dulu. Iya. Kalau ini miring ke kanan, harusnya yang kanan turun ya. Iya, iya. Nah, koreksinya juga kebalik. Ya, berarti outputnya yang harus di reverse, bukan di remote-nya, tapi di output. Outputnya. Nah, kita coba cek. Karena sama-sama kebalik ya. Masih loading. Nah, ini. Berarti satunya di mixer.
yang roll-nya ya, yang kita reverse. Nah, di sini di bawah ada stabilize roll. Ini weight-nya kita bikin minus 100. Oke, finish. Kemudian kita cek sekalian ya pitch-nya ya. Pitch-nya ini naik. Oke. Nah, dia kebalik juga. Kebalik juga. Coba kalau ini ini Oke, nunduk berarti harusnya dia koreksinya naik ya. Oke. Nah, kebalik Kebalik juga. juga berarti Berarti pitch-nya juga kita balik. Ya. Yang paling atas nih. Pitch-nya juga kita bikin minus. Selesai. Terus Nah, yaw-nya kemudian sekalian. yaw-nya sekalian. Oke. Yaw-nya ini saya yaw ke kanan, harusnya itu belok ke kanan juga ya. Oke. Ini kebalik nih. Kebalik ya. Tapi kita cek dulu koreksinya. Ya. Ini saya putar ke kanan, dia harus koreksinya ke kiri ya. Nah, kebalik juga ya. Oke. Berarti ini kita sama-sama di out ya. Di reverse semua. Oke, yaw-nya di minus juga. Udah minus semua, jangan lupa di save and reboot. Oke. Nah, selesai reset, udah di save. Ya, dicek lagi. Tunggu inisiasi dari ESC. Nah, koreksinya udah benar ya. Ini saya naikin, udah naik. Belok kanan, belok kiri, rudder kanan, rudder kiri, udah benar. Ini kalau miring ke kanan harusnya koreksinya roll ke kiri ya. Udah benar ya. Oke, betul. Kalau miring ke kiri, koreksi roll ke kanan, udah benar. Kalau up berarti koreksinya nose down, Oke. Kalau ini terlalu nunduk, koreksinya dia narik up. Oke. Ruddernya koreksinya ini saya goyang ke kanan, harusnya dia koreksi kiri. Nah, oke, sip. Oke, benar. Oke, teman-teman, motor sudah benar, servo udah benar, koreksinya udah benar, kemudian respon dari remote-nya udah benar. Sudah sesuai. Udah siap terbang nih, Pak. Ya, siap. Cuma kita masih nunggu. Kayaknya masih diperluin buat ngangkut sapi kurban. Oh iya. Jadi kayaknya setelah Idul Kurban baru bisa terbang. Setelah Idul Kurban ya. Oke, teman-teman, semoga nanti nggak ada kendala, kita bisa tes terbang setelah Idul Kurban ya. Iya, setelah itu kurban. Oke. Terima kasih teman-teman udah memantau kami dari video awal sampai sekarang. Yang kelima ya, Den. Yang kelima ya. Yang kelima. Ditunggu episode berikutnya, harusnya kita bisa yang 6 sudah terbang. Insya Allah tes terbang. Insya Allah kita tes terbang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Iya.